Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurella dengan NIM 2406011 dari kelas B1 PGSD angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertahanan dan keamanan atau yang disebut dengan HANKAM. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada pengertian pertahanan dan keamanan atau yang disebut dengan HANKAM merupakan salah satu aspek dinamis yang mencangkup kemampuan suatu negara dalam melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Pertahanan dan keamanan atau yang disebut dengan HANKAM juga meliputi pertahanan negeri oleh TNI, pertahanan dalam negeri oleh Polri, dan peran serta rakyat melalui sistem pertahanan semesta. Nah, di sini juga ada tujuan HANKAM atau yang disebut dengan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Yang ketiga, melindungi keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional yang aman dan stabil. Nah, di sini juga ada gambaran objektif kondisi HANKAM saat ini. Yang pertama, dari kekuatan. Dari kekuatan, TNI modernisasi, misalnya kapal selam atau drone tempur. Yang kedua, keterlibatan dalam operasi perdamaian atau yang disebut dengan PBB. Yang ketiga, kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu peran TNI atau Polri dalam penanggulangannya. Yang kedua, ada tantangannya. Tantangannya yaitu ancaman non-tradisional, meliputi terorisme, siber, dan perang informasi. Yang kedua, masalah perbatasan dan klaim wilayah, misal Laut Nutara Utara. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi di masyarakat. Yang keempat, masih lemahnya pertahanan siber nasional. Yang kelima, ketergantungan pada impor alat utama sistem senjata. Selanjutnya ada ancaman terhadap HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada ancaman militer, meliputi agresi asing, infiltrasi atau sabotase. Yang kedua ada ancaman non-militer, meliputi terorisme, konflik horizontal, siber, dan ideologi asing. Yang ketiga ada ancaman hibrida atau yang disebut dengan gabungan. Misalnya, kampanye disinformasi dan sabotase fisik. Nah, selanjutnya ada strategi memperkuat pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ada penguatan TNI dan Polri, modernisasi dan teknologi, pendidikan dan latihan pasukan elit atau siber, dan kolaborasi operasi gabungan TNI dan Polri. Yang kedua, penguatan ketahanan siber, membangun Badan Pertahanan Siber Nasional, proteksi badan strategis atau server dalam negeri, dan kerjasama internasional di bidang siber dan intelijen. Yang ketiga, pelibatan rakyat, bela negara untuk pelajar atau mahasiswa, penanaman wawasan kebangsaan dan Pancasila, dan menumbuhkan kesabaran ancaman siber dan hoaks. Yang keempat, penguatan perbatasan laut teritorial, pembangunan pos militer di daerah rawan, peningkatan pengawasan laut dan udara, dan diploma pertahanan di ASEAN dan PBB. Kesimpulannya, Gatra Pertahanan dan Keamanan atau yang disebut dengan HANKAM adalah fondasi penting bagi kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman modern meliputi siber, ideologi, dan teknologi militer. Strateginya, HANKAM harus beradaptasi melalui kuat secara militer, canggih secara teknologi, dan solid secara kebangsaan. Cukup sekian pembahasan dari materi pertahanan dan keamanan atau yang disebut dengan HANKAM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya atau ada kata yang kurang dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.